Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pak Sugeng yang kami hormati dan Pak Dr. Tejo yang sudah berkenan untuk hadir di ruang maya kita, dan para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali bisa bermuajah pada hari ini, ya, hari Jumat, hari yang ke-18 di bulan Ramadan 1442 Hijrah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat menikmati kajian kami Kaisar Saga, kajian interaktif siang Ramadan, dan dari yang disampaikan sahabat Al-Quran kami, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dokter nanti diberi waktu 40 menit cekap ya, selebihnya nanti kagum tanya jawab. Oh, insyaallah. Monggo dokter, kami persilahkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ibu bapak ingkang kula hormati, Pak Sugeng, Ustadz Wawan, dan semuanya saja, alhamdulillah, marilah tama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, hidayah, kesempatan, kesehatannya, sehingga pada siang hari ini saya dipertemukan dengan sahabat Quran ini. Alhamdulillah, ini sahabat baru ini, dalam keadaan yang sehat, longgar waktunya, dan semua nikmatnya ada. Salawat serta salam monggo kita tujukan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, lan sedaya umatipun. Ibu bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki 10 hari yang kedua, yang tadi sudah disampaikan Pak Sugeng, insya Allah akan memasuki 10 hari yang ketiga. Sehingga monggo pada saat ini di mana kita melaksanakan, menjalani ibadah puasa di masa pandemi COVID-19 yang kita sudah 2 tahun ini. Jadi dua Ramadan ini kita menjalani puasa di masa pandemi COVID-19, sehingga di samping kita memperbanyak amal ibadah, kita juga dituntut untuk mempertahankan imun tubuh kita, membuat tubuh kita menjadi sehat, agar kita insya Allah diberi kekuatan dan badan yang sehat sampai akhir Ramadan dan seterusnya. Ibu bapak yang saya hormati, alhamdulillah, alhamdulillah ibu bapak yang kula hormati, sehingga memang banyak sekali kita itu mengesampingkan tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan pada kita. Jarang kita itu istilahnya menganalisa, memetani diri, kenapa saya bisa sampai Ramadan yang tahun ini, sampai puasa sampai 10 hari kedua dan sebagainya. Kadang biasanya kita hanya berjalan apa adanya. Nah, padahal kalau kita itu bisa
menganalisa diri, nggih, sehat itu mahal harganya, apalagi di masa pandemi Covid seperti ini, di mana kita harus yang dulunya tidak pakai masker, sekarang harus pakai masker. Dulunya jarang pakai hand sanitizer, sekarang diminta untuk sanitizer. Sehingga dalam hadis Nabi juga disampaikan, nikmatani mamun fi makasurun minan nas azihatan wal faraq. Ada dua nikmat itu yang kadang manusia itu lupa, lalai, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Contohnya, pada kesempatan siang hari ini itu banyak sekali orang yang punya nikmat sehat, tapi tidak punya nikmat waktu luang. Bisa kita lihat bahwa yang hadir baru 12 orang. Nah, itu berarti dia tidak punya waktu longgar, kan begitu. Nikmat sehatnya insya Allah ada. Nah, tapi juga banyak orang yang waktu longgarnya banyak, tetapi tidak sehat. Misalkan di rumah sakit itu waktu longgarnya banyak, tapi mboten sehat. Sehingga monggo pada saat siang hari ini kita masih diberi kesempatan sehat dan waktu longgar yang banyak, monggo kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kita, apalagi di masa atau di bulan suci Ramadan. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, memang cara bersyukur itu banyak cara, di mana nanti dengan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita, insya Allah badan kita itu akan sehat. Karena kalau orang itu sulit untuk bersyukur, ya banyak pikiran, kemudian nanti penyakit-penyakit yang lain mengikuti, sehingga nanti penyakit itu akan datang pada diri kita hanya karena kita kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada surat Ibrahim ayat 7 mereka disampaikan, barang siapa yang mensyukuri nikmat itu, Allah tambah nikmatnya itu. Ya, yang mungkin kemarin atau tadi batuk-batuk nanti jadi sembuh gitu. Yang perutnya lapar, insya Allah nanti sore tidak lapar gitu. Sehingga monggo, jadi menjaga sehat tubuh itu tidak harus yang sulit-sulit, nggak harus yang harus harus begini. Dari segi yang kecil, yang bukan kecil ya, dari rasa bersyukur kita sajalah, itu insya Allah tubuh kita itu akan sehat. Okay. Jadi memang bersyukur itu yang pertama itu harus istilahnya kita harus yakin dulu bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diyakini di hati dulu, yakin bahwa nikmat itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu kalau di medis itu namanya sugesti, ya. Jadi kalau saya kalau tidak periksa ke Pak Sugeng, saya nggak akan sembuh. Nah, itu namanya sugesti. Baru lihat gentengnya Pak Sugeng aja sudah sembuh. Nah, itu jadi orang nyun sewu, saya nggak boleh nyebut merek di sini ya. Jadi misalkan saya kalau nggak minum obat ini nggak akan sembuh, padahal komposisi obatnya itu sama. Okay. Itu yang namanya yakin di dalam hati, sehingga rasa atau cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah itu yang pertama yakin dulu, yakin bahwa nikmat yang kita dapatkan itu asalnya dari Allah, itu yakin, sugesti. Seperti kalau ibu bapak itu mau piknik, misalkan ibu bapak sudah punya sugesti, saya kalau naik bis mabuk, nah, kakinya baru naik satu aja, wetengnya sudah mul-mul.
yang tadinya itu tidak sakit jadi sakit. Nah, sehingga itu harus kita pahami, nggih. Seperti saya kalau tidak makan nasi belum makan, padahal sudah makan roti, makanan dan sebagainya. Saya kalau begini pusing ya, seperti contohnya kalau saya itu makan makan sesuatu itu nanti perut saya akan sakit. Itu aja belum makan aja perutnya udah sakit. Okay. Itu yang namanya sugesti. Sehingga monggo ibu bapak dari hal sekecil ini itu disikapi dulu. Jangan nggak usah mikir yang terlalu berat. Jangan terlalu berat. Yang kecil-kecil aja. Mungkin dari awal bangun tidur, ya. Apakah kita sudah menganalisa diri saya itu kalau bangun tidur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Coba saja nanti ibu bapak ibu bapak yang ada di jauh di sana, nanti tidak ada di Dungo atau Pak Sugeng yang jauh di sana. Jadi misalkan ibu bapak itu bangun tidur, tangan kirinya itu nggak bisa dibuka gitu, yang kerem gitu, itu pun akan jadi sakit jenengan karena tidak bisa cebok. Kan bingung. Itu baru seperti itu. Sehingga Fatimah radhiyallahu anha itu putrinya Kanjeng Nabi itu ngendika, seseorang yang bisa minum air putih lancar, minum air putih itu lancar, kemudian keluar lagi itu lancar, jadi minum. Jadi misalkan ibu bapak itu ngonjuk pada saat buka puasa atau sahur atau apa, minumnya lancar, kemudian nanti keluarnya juga lancar, itu wajib baginya untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena banyak di rumah sakit itu orang yang mau minum aja susah. Harus disendoi, harus ditulang, harus diapakan begitu. Keluarnya pun susah, diselang, di kateter dan sebagainya. Sehingga dari hal sekecil itu harus kita sikapi. Sehingga monggo untuk yang pertama ini kita bersyukur dululah apa yang sudah Allah berikan pada kita. Pada saat siang hari ini saya lihat wajahnya cerah-cerah. Itu harus bersyukur karena jarang, makanya tadi nikmatan ma'bun fi makasirun minan nas asyatan wal faraq. Memang sulit kita itu istilahnya memetani diri bahwa kita pada saat sehat itu tidak jarang kita untuk mensyukuri kesehatan tubuh kita yang akan menyebabkan nanti penyakit-penyakit itu akan datang karena kesalahan pola hidup, behavior kita yang keliru. Okay. Terus kalau kita itu sudah positive thinking, rasa bersyukurnya banyak, insya Allah penyakit-penyakit itu akan hilang dengan sendirinya. Okay. Itu yang pertama. Yang pertama itu harus diyakini dulu. Kemudian yang kedua, makanya nyun sewu, orang itu kalau yakin itu memang bisa dikatakan 60-80% itu penyembuh sakit ya. Jadi orang itu harus optimis. Optimis itu harus ditanamkan dalam hati, dalam diri. Sehingga kalau orang itu sudah, aduh saya hari ini kuat enggak ya puasa? Kalau itu berarti dia sudah tidak yakin akan nikmat-nikmat yang akan Allah berikan pada kita. Sehingga kalau nyun sewu, kalau ibu bapak itu ditanya, ibu bapak nyun sewu sekarang yuswanya berapa? Gitu ya misalkan. Ustadz Wawan, halo. Assalamualaikum. Gimana dok? Misalkan Ustadz Wawan ditanya, Ustadz Wawan,
yuswanya berapa? Begitu jawabannya gimana? Sekarang Ayo. 39 dok. Hah? Gimana? Kalau ditanya 39. berarti belum anu itu. Kalau pertanyaannya itu Ustadz Wawan, yuswanya jenengan berapa? Itu jawabannya adalah saya baru berapa tadi? 39. 39. Jangan bilang saya sudah 39. Kalau sudah 39 itu berarti tidak optimis. Kalau sudah niku bahaya. Tapi kalau baru, nah itu masih lama. Amin. Nah, gitu. Jadi itu yang harus kita tanamkan dulu, nggih. Itu cara kita untuk menjaga diri, menjaga kesehatan di bulan suci Ramadan ini, apalagi di masa pandemi Covid ini. Monggo, pertama kita harus banyak-banyak bersyukur. Insya Allah dengan banyak bersyukur itu nanti Allah berikan kemudahan pada kita semuanya. Yang pertama tadi dengan yakin dalam diri kita bahwa itu dari Allah. Itu namanya sugesti. Sugesti. Makanya kalau ibu bapak itu sudah bersugesti bahwa nyesewu, kalau mungkin ibu bapak jarang istilahnya menyimak. Kenapa ya saya itu kalau bulan Ramadan itu kok tiba-tiba terbangun pada pagi hari, kan begitu ya? Padahal kalau tidak Ramadan, molor saja. Nah, kenapa kalau bulan Ramadan tuh tanpa dibangunkan pun mungkin jam 2 bangun, jam 3 bangun, itu karena sugesti. Saya kalau Ramadan, makanya gini, misalkan pesan sama keluarga, nanti tolong saya mau sahur, itu baru pesan. Insya Allah nanti malam itu terbangun. Itu namanya sugesti kalau di medis. Okay. Sehingga jarang nggak bisa disalahkan. Misalkan banyak orang itu yang saya kalau tidak ke dokter X tidak sembuh. Padahal sama, insya Allah ilmunya sama, obatnya, kandungannya sama, dan sebagainya. Karena apa? Sugesti. Okay? Sehingga kalau kita itu bisa, sudah bersugesti, insya Allah Ramadan ini saya sehat. Oh, itu namanya sugesti. Dan itu sudah alat penyembuh diri yang paling besar. Nanti rentetannya banyak, ya ada namanya manajemen penyakit ada, misalkan diabetes, hipertensi dan sebagainya itu memang ada. Tapi pertama itu harus yakin dulu bahwa saya sehat pada Ramadan tahun ini dan seterusnya. Kemudian yang kedua, cara mensyukuri nikmat itu adalah istilahnya itu diucapkan. Nah, diucapkan. Ya, makanya tadi bangun tidur, badan kita bagus, apa-apa kita bagus, kita masih diberi hidup, diucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wa amma bi nikmatika rabbika fahadis. Nikmat itu harus kamu ucapkan. Ad-Duha ayat terakhir itu bahwa harus kamu ucapkan. Itu namanya yakinnya ditambah yakin. Nah, gitu. Tadi sudah yakin di dalam hati, diucapkan. Okay. Kemudian yang ketiga itu diaplikasikan. Makanya diaplikasikan itu kalau kita sehat, ya pada saat masa pandemi ini ya kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sehat. Misalkan jalan pagi, kemudian olahraga ringan, kemudian ya olahraga itu bisa bersih-bersih rumah dan sebagainya, bisa jalan santai dan sebagainya. Itu yang namanya dengan diaplikasikan, sehingga kita tidak hanya berpaku pada teori. Nyun sewu, misalkan kalau mau sehat Ramadan harus begini. Itu hanya teori, makanya kalau tidak dilaksanakan ya sama saja, okay? Sehingga setelah kita itu yakin di dalam hati, kemudian itu kita ucapkan. Yang ketiga diaplikasikan. Diaplikasikan itu makanya
Nah, tadi di surat Ibrahim ayat 7 itu disebutkan, barang siapa itu yang mensyukuri nikmat, Allah tambah. Contohnya misalkan nanti sore gitu ya, nanti sore karena kita itu sudah diberi badan yang sehat, kemudian kita itu jalan ke masjid untuk kajian. Nah, nanti di situ insya Allah ada takjilnya, kan begitu. Jadi Allah tambah nikmatnya itu bisa buka puasa, kemudian bisa ketemu orang, kemudian nanti ternyata ada orang yang dermawan bisa dikasih uang dan sebagainya. Sehingga itu nikmat-nikmat yang bisa kita dapatkan dan kita terjaga kesehatan dari penyakit karena kita kurang mensyukuri nikmat. Itu nggih. Jadi walaupun memang kita itu tidak akan bisa jika untuk menghitung nikmat yang sudah Allah berikan pada kita. Wa ta'udu nikmatallahi la tusuha. Jadi nggak akan bisa, hitungnya nggak akan bisa, yakin nggak akan bisa. Uang sekarang aja ini misalkan nyun sewu jenengan diminta untuk bayar oksigen yang dihirup itu nggak akan bisa. Di rumah sakit mahal itu Ustadz Wawan. Iya Pak. Mahal itu. Pas Sugeng ini kan nggak ngetot. Jadi dan kita gratis, apa gratis hidup. Itu jarang kita untuk mengamati, menganalisa. Oh ternyata memang banyak sekali yang harus kita dapatkan tanpa harus kita mengeluarkan biaya. Man la yaskulil qalil la yaskulil kasir. Kalau orang itu nikmat dikit itu lupa, banyak lebih lupa, kan begitu. Sehingga kalau kita udah santai, cuek itu ya sudah, nanti diberi kesehatan yang lebih banyak tambah lupa. Sehingga monggo nanti dari kan ada yang namanya dulu peribahasa itu sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu ya. Makanya kalau penyakit itu dikit-dikit didiamkan ya nanti jadi bukit penyakit itu. Nah, kalau tidak nyun sewu misalkan dikasih nikmat sama Allah, makan enak tapi lupa terus akhirnya tertimbun. Akhirnya muncul yang namanya asam urat, kolesterol, hipertensi, diabetes. Setelah jadi bukit, nah baru sadar. Nah itu yang biasanya kita telat gitu nggih. Sehingga monggo pada momen Ramadan ini momen yang bagus sekali dan insya Allah ibadah puasa itu, ibadah di bulan suci Ramadan itu sudah melingkupi kesehatan yang menyeluruh. Nyun sewu yang biasanya itu jarang olahraga gitu, dengan adanya nyun sewu nggih tanda kutip kegiatan bulan Ramadan misalkan taraweh, dia harus taraweh, di mana taraweh itu juga olahraga. Terus kemudian yang biasanya tidak ke masjid untuk takjilan, dia harus ke masjid jalan kaki. Itu sudah olahraga. Sehingga insya Allah kalau itu kita sikapi, Ramadan itu biasanya itu orang akan tambah sehat. Ya, ini kita baru membahas tentang belum ke sudut medis secara mendalam, karena memang puasa sendiri itu intinya itu kalau puasa itu detoksifikasi, ya. Jadi puasa itu mengeluarkan racun dalam tubuh, ya. Itu detoksifikasi. Jadi puasa itu ada 3 tahap. Ada tiga tahap yang menyertai tubuh manusia pada saat manusia itu berpuasa. Yang pertama itu detoksifikasi, penggelontoran racun. Sehingga pada awal-awal
awal-awal puasa, awal-awal Ramadan itu biasanya orang itu akan lemes, akan ngantuk, akan pusing, kemudian nyun sewu pipisnya akan keruh. Itu sebenarnya hal yang biasa karena proses pertama itu detoksifikasi, penggelontoran racun. Racunnya digelontor. Itu kalau dari segi medis. Mungkin kalau dari segi non medis, awal-awal itu gogroknya dosa-dosa itu, nah gitu toh, dosanya digogrok-gogroknya. Jadi ya biasa toh, kalau misalkan pohon itu buahnya itu gogrok, ya agak goncang pohonnya, karena ada getaran-getaran untuk menjatuhkan buah. Nah, itu agak goncang. Makanya kalau awal puasa itu orang itu lemes, ngantuk, pusing, kemudian kencingnya keruh, itu hal yang biasa karena itu adalah proses detoksifikasi. Kemudian setelah itu terjadi, racun itu sudah terjadi, kemudian mungkin sudah habis dan sebagainya, tubuh itu akan rejuvenasi. Rejuvenasi itu peremajaan, akan diremajakan lagi. Jadi tubuh itu wes pinter banget, dan kita nyun sewu nggak usah mikir sampai situ, itu sudah ada yang mikir, tidak malam bingung bagaimana. Jadi sudah ada istilahnya rejuvenasi, peremajaan. Setelah itu tadi itu detoksifikasi, penggelontoran racun, kemudian ada rejuvenasi. Rejuvenasi itu peremajaan. Kemudian setelah remaja, setelah tadi itu gogrok racune, kemudian diremajakan sel-selnya, kemudian yang ketiga itu stabilisasi, stabil, sehingga makanya insya Allah ibu bapak yang menjalankan ibadah suci Ramadan itu nanti insya Allah kalau lulus nilainya ini 100 kabeh, kan katanya seperti bayi yang baru lahir, kan begitu, kertas yang putih gitu ya. Insya Allah kan seperti itu, karena sudah racunnya gogrok, kemudian direjuvenasi, diperemajakan, kemudian stabilisasi. Nah, mereka dadas, monggo kita masih punya waktu 10 hari, sekitar 10 hari terakhir. Jadi itu yang harus kita tanamkan, sehingga untuk menjaga tubuh yang bisa sehat itu banyak juga. Misalkan contohnya sekilas saja, misalkan kalau kita buka itu monggo, kalau yang ada ya cari-cari yang manis gitu ya. Karena apa? Karena kita butuh glukosa untuk mengembalikan tubuh. Ini kalau sudah masuk dalam ranah medis. Jadi misalkan selain tadi itu sugesti bahwa kita itu insya Allah kita sehat, kita optimus sampai seterusnya sehat, itu sudah komputer tubuh kita itu sudah ngerekam bahwa kita sehat, itu sudah direkam. Kemudian kita dampingi dengan behavior perilaku kita yang mendukung untuk suatu kegiatan yang sehat. Dan itu tadi misalkan buka itu dengan yang manis-manis gitu nggih. Makanya nyun sewu banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita jualan kolak, kemudian sup buah dan sebagainya itu dijual kalau mau buka puasa. Nggak ada kalau orang jualan itu pada waktu sahur. Saya yakin jarang orang jualan sup buah dan sebagainya. Karena berarti mereka itu sudah pinter sebenarnya. Karena apa? Untuk buka puasa itu orang itu butuh energi glukosa yang cepat gitu, yang cepat, sehingga bisa mengembalikan kondisi tubuh. Nah, ini akan berbeda jika pada waktu kita sahur. Kalau sahur diminimalkan yang manis itu, karena nanti kalau kita sahur kok kita itu makan minum yang manis-manis,
nanti akan membuat kita gampang haus pada waktu siang hari. Oke. Sehingga kalau sahur itu air putih, nah itu lebih bagus. Dan nyuwun sewu kalau sahur, nyuwun sewu ini ya, nyuwun sewu kalau sahur ya kalau bisa jangan minum kopi, karena kopi itu sifatnya dia dehidrasi, sehingga orang itu akan cepat haus kalau minum kopi, ngenten nggih. Sehingga makanya kalau pada jamaah haji itu sering saya sampaikan kalau pas di sana jangan minum kopi. Boleh minum kopi tapi minumnya yang banyak. Karena kopi itu membuat orang cepat dehidrasi. Tapi kalau minum kopi terus dibarengi dengan minum air putih atau zam-zam yang banyak, enggak monggo, itu no problem, karena akan seimbang juga gitu. Jadi memang ini kan nyun sewu, saya kan bicaranya sudah di tengah-tengah puasa, jadi saya kan nggak bisa mengasih biar sehat menjelang puasa, itu kan beda Mas Sugeng gitu. Ya, jadi misalkan itu ya, misalkan sebelum puasa ibu bapak itu nimbang badan, nanti setelah puasa nimbang badan gimana, itu trik. Kemudian sebelum puasa cek asam urat, kolesterol, gula dan seterusnya, nanti setelah puasa gimana. Nah, kalau sudah di tengah-tengah ini, intinya adalah ibu bapak harus banyak bersyukur agar tubuh kita itu jadi sehat. Karena bersyukur itu insya Allah sudah berjanji di Ibrahim ayat 7. Barang siapa yang mensyukuri nikmat, akan Allah tambah nikmatnya itu. Nikmat itu banyak sekali, bisa kesehatan, bisa dan sebagainya. Masih ada waktu Pak Sugeng? Masih ada, monggo. Oke, nggih. Jadi niku nggih, satu tadi itu meyakini dalam hati, nggih, meyakini dalam hati. Kenapa kok dalam hati? Kan ngeten. Karena juga manusia itu ada segumpal daging. Jika itu tuh bagus, maka akan bagus semuanya. Tapi kalau dia itu jelek, akan jelek semuanya. Itu yang namanya hati. Nah, makanya kalau meyakini dalam hati dan itu baik, insya Allah semuanya baik. Kan begitu. Tubuh itu akan baik. Kalau dalam medis memang hati itu sebagai penyaring, penyaring makanan yang masuk. Sehingga kalau kita itu ceroboh makan, buka puasanya ceroboh, nyun sewu nggih, misalkan jajan di tempat-tempat yang mungkin kurang higienis dan sebagainya, makannya ngawur, hatinya nanti akan rusak. Itu yang namanya hepatitis. Itu hepatitis. Hepatitis itu ada 3. Hepatitis A, B, dan C. Hepatitis A itu masih apik, itu. Hepatitis B itu bahaya. Hepatitis C itu ciloko. Jadi kalau orang sudah hepatitis C, itu semuanya sudah kuning, ya. Matanya kuning, apa-apanya kuning. Makanya kuning itu pertanda, nyun sewu, tanda kutip, kuning itu pertanda bahwa itu hati-hati. Ya. Makanya kalau di traffic light itu kalau kuning itu artinya apa? Banter, rano saya kuning. Kuning alon-alon. Nah itu yang harus kita sikapi. Makanya nyun sewu, seperti kalau kencing itu kok kuning. Ini tapi kan dulu ya, bukan karena kita minum obat yang menyebabkan kuning dan seterusnya. Misalkan kita tanpa itu kok kencing kita itu kuning, itu berarti kita harus hati-hati. Berarti terjadi dehidrasi pada tubuh kita. Oh, berarti asupan minum saya pada saat puasa ini saya kurang. Berarti nanti pada saat saya buka puasa atau selesai taraweh atau saat saya sahur, saya harus menambah asupan cairan saya, kan begitu. Sehingga kalau kok kencing saya kuning sekali, itu sudah tanda, itu harus hati-hati, kan begitu. Sehingga
seperti kalau nyun sewu, apa itu nyun sewu ya, saya sebut saja gule. Nah, gule itu kan kuning, nggak ada tuh gule yang merah atau apa, itu nggak ada. Gule itu kuning ya. Oke. Gule kuning. Nah, oh berarti kalau kuning itu apa? Kolesterolnya tinggi. Oke, kolesterolnya tinggi. Nah, sehingga itu harus seperti itu. Mata kuning, hepatitis dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang namanya kita analisa diri apa yang terjadi pada tubuh kita. Jadi monggo dengan istilahnya itu kita mensyukuri nikmat, mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita, apapun itu insya Allah kita rileks pikirannya, menerima, dan Allah biasanya penyakit itu terjadi karena pikiran, pikiran dan prasangka buruk kita. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu itu saya pernah diskusi dengan beberapa teman dokter. 2 tahun yang lalu, saya lupa ini, di suatu rumah sakit, bahwa kalau orang itu berpikiran buruk, maka sel-sel buruk pada tubuh itu akan berkembang. Nah gitu. Jadi kalau kita itu baru berpikir buruk, sel-sel buruk itu akan berkembang. Tapi kalau berpikir yang baik, maka sel-sel yang baik itulah yang akan berkembang. Nah, menika jadas ibu bapak, insya Allah dengan Ramadan yang penuh tantangan ini, karena kita pandemi, kita harus apa-apa harus dijaga, kemana-mana harus hati-hati. Itu insya Allah lebih memposisikan kita bahwa memang kita harus jaga imun, jaga imun dengan berpositif thinking, dengan mensyukuri yang ada, dan dengan kita aplikasikan. Tadi diyakini, diucapkan yang ketiga diaplikasikan. Diaplikasikan itu seperti tadi. Oh berarti kalau saya buka itu saya dengan sesuatu yang manis. Oh kalau saya hipertensi berarti saya harus minum obat. Misalkan kalau saya diabetes saya harus minum, itu namanya aplikasi. Kalau saya sahur supaya sehat saya harus minumnya yang tidak manis, kemudian tidak menyebabkan dehidrasi dan sebagainya. Itu juga yang namanya manajemen penyakit. Mungkin begitu Pak Sugeng? Iya dokter, ini ada yang tanya di chat dok. Kenapa? Dok nyun pirso, apa betul ikan yang tidak bersisik itu harus dihindari penderita asam urat? Yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kalau Ramadan itu butuh tidur, Ramadan kita butuh tidur berapa jam? Ada orang bilang tidur bentar, yang penting berkualitas. Enggak dokter? Oke. Ya kalau tidur memang tidur itu yang bagus itu kan 7 jam. Nah, itu 7 jam memang itu 7 jam bagus. Tapi 7 jam kalau tidak berkualitas ya sama saja, Jadi nyuwun sewu, ini tidak porno ya. Tidur yang berkualitas itu sebenarnya kita bisa meniteni, bahasa niteni itu. Apa niteni itu ya? Nah, jika kita tidurnya itu ngiler, nah berarti pulas, angker. Jadi kadang ada orang itu yang tidurnya itu 5 menit, tapi badannya seger. Tapi ada orang yang tidurnya itu 2 jam, 3 jam gitu, tapi awaknya loro kabeh. Pikirannya kemana-mana. Itu sehingga tidur yang
yang walaupun terus kita jangan kita jangan punya terus gini mengutamakan tidurnya orang puasa itu kan ibadah, aneh turu terus ya gimana terusan ya. Nyun sewu, memaknai itu harus komprehensif, harus lengkap gitu ya. Jadi boleh tidur itu juga boleh, malah kalau bisa itu siang hari itu tidur sebentar. Ya, sebentarnya inilah yang dinamakan itu yang berkualitas. Okay? Jadi kalau tadi saya berkualitas enggak ya? Jadi biasanya berkualitas itu kalau tanda yang paling gampang itu yang ngiler, masuk geng. Ngorok. Ngorok itu yang jelas itu ngiler. Nah, itu tanda bahwa pulas sekali. Nah, makanya itu nggih. Sehingga monggo memang kalau yang bagus itu siang itu kalau pada saat puasa loh ya. Ini kita berbicara pada saat kita puasa Ramadan. Itu kalau bisa memang kalau siang hari itu kalau bisa tidur, tapi ada catatannya loh, sebentar. Nah, sebentar itu bisa 30 menit. Nah, 30 menit itu sebentar. Jadi monggo nanti bisa mengikuti di YouTube saya, itu sudah saya ulas mengapa kalau puasa itu kok ngantuk. Nah, itu ada. Oh iya. Nanti bisa. Sehingga ya memang kalau ngantuk itu kan memang proses-proses glukosa dan sebagainya, tapi yang menyebabkan itu semua. Kemudian kalau yang ikan tidak bersisik, dokter. Apa ada ya ikan yang tidak bersisik? Belut mungkin ya? Hah? Apa ini? Apa ini? Apa Pak maksudnya? Ikan bisa dibuka mic-nya Pak, bisa konsultasinya langsung. Ikan tidak bersisik. Apa nggih? Ikan Lele. Lele. Yang tidak bersisik seperti lele dan Belut lele. apa betul kalau itu berpengaruh kepada penderita asam urat, Dok? Padahal kalau lele itu malah lebih bagus, itu omeganya besar. Bagus sekali. Satu-satunya ikan yang paling bagus dan teraman itu lele. Oh, gitu. Itu omeganya besar. Nah, makanya jadi sebenarnya nyun sewu. Beberapa penyakit itu yang seperti asam urat, hipertensi, diabetes, kemudian itu kan penyakit yang tanda kutip itu karena behavior pola hidup kita yang nyun sewu nggih kurang sehat gitu ya. Nah, jadi contoh misalkan ada pasien yang datang dengan keluhan asam urat, nah, kita langsung ya. Kemudian kita kasih obat gitu. Nah, setelah kita kasih obat, nyun sewu nanti di pojok kanan sana atau di mana terus makan yang mengandung purin yang besar. Nah, ya sama saja, gitu. Orang yang datang dengan diabetes, kemudian kita kasih obat, tapi nanti di sana itu pulang dari periksa minum-minum yang manis, dawet dan sebagainya, ya sama saja. Orang datang dengan hipertensi, habis dari periksa mampir warung, ya sama saja, gitu. Sehingga yang benar itu adalah monggo ubah perilaku hidup yang lebih sehat, dan insya Allah kalau ikan itu insya Allah sehat Pak, karena nyun sewu ikan itu mati pun halal Pak. Itu kalau kita berpikir secara global ya, secara global. Jadi apalagi kalau
lele gitu, bagus. Asal ya, asal kita kembali ke materi yang pertama tadi, kita tidak punya sugesti yang jelek tentang itu semua. Saya kalau makan lele, asam urat saya kambuh. Itu bukan lelenya yang mengubah, Pak, tapi pikiran kita yang mengubah. Saya kalau naik panggung, perut saya error, terus terkencing-kencing. Nah, padahal tadi tidak. Itu diubah sama komputer yang ada di otak kita. Oke, jadi insya Allah monggo lah. Saya juga nyun sewu, saya juga belum mengkaji secara jauh apakah betul itu yang maksudnya yang tidak bersisik itu yang gimana, kemudian menderita sakit asam urat, enggak. Yang jelas kalau asam urat itu disebabkan kalau kandungan makanan itu mengandung purin yang besar, ya. Itu yang menyebabkan orang jadi terkena asam urat. Gitu. Ini ada satu lagi dokter, waktunya masih 6 menit. Satu lagi pertanyaan. Seorang petani bilang, saya tidak perlu vaksin corona karena selalu bekerja di sawah, berkeringat, imunnya terjaga. Apakah sugesti ini bisa dibenarkan? Enggak, dokter. Nyun sewu, tadi dari awal itu saya sebutkan, kita harus komprehensif, nggih. Jadi kalau kita itu mau maju perang, yo aja terus mek mantep tok. Yo kita nek maju perang yo nganggo perisai, nganggo pedang, nganggo tombak dan sebagainya, gitu nggih. Jadi misalkan tadi saya sampaikan, kalau kita sugesti sehat, tapi harus kita dampingi dengan manajemen-manajemen yang mendukung itu. Seperti kalau buka puasa itu dengan yang manis, kalau sahur itu dengan yang tidak manis, yang tidak menyebabkan dehidrasi. Jangan terus kita terus saya sugesti saya ini tapi minum kopi sama saja, nanti juga kena. Saya berdiri di tengah jalan, saya yakin tidak akan apa-apa. No mobil, ya kena mobil. Ini jadi vaksin corona itu kan sesuatu yang tidak terlihat, ya gitu ya. Ini saya bahasa awam saja. Sesuatu yang tidak terlihat, sehingga kita tidak tahu apakah nyun sewu di sawah itu ada corona atau tidak, kemudian di cangkul ada corona atau tidak, sehingga untuk menghindari sesuatu yang tidak terlihat, kita harus lebih berwaspada. Di surat An-Najm 39 itu disampaikan, Allah berfirman, "Malaisa lil insani illa masa'a." Jadi manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Sehingga kalau nyun sewu, kalau yang diusahakan itu adalah cuek gitu, cuek saya nggak ngapa-ngapain, nanti dihampiri gitu. Sehingga walaupun vaksin corona itu ikhtiar kita untuk sebagai tameng perisai diri, jika andai kata jikalau terkena corona itu kita tidak lebih parah, kan begitu. Sehingga juga jangan beranggapan kalau sudah vaksin itu terus bebas kemana-mana, terus meninggalkan protokol kesehatan, tidak pakai APD dan sebagainya, juga jangan. Jadi jangan juga punya sugesti, saya sudah vaksin corona, saya kemana-mana, saya yakin tidak kena, juga jangan. Juga harus didampingi perilaku-perilaku, manajemen-manajemen yang mendukung itu semua. Jadi kalau saran saya, nyuwun sewu nggih,
kita baru berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat, gitu. Yang tidak terlihat, dan kita juga tidak tahu imun kita itu bagus atau tidak, bahkan gitu. Ya, imun kita bagus atau tidak. Makanya tadi ma'alaisa lil insani illa masa'a, An-Nasr 39. Kita ikhtiar. Kalau kita itu ikhtiar, apa yang manusia akan mendapatkan apa yang diusahakan. Kalau kita itu ikhtiar vaksin corona, insya Allah ya kita tidak dihampiri oleh corona, kan begitu. Sehingga monggo ini sebagai momen juga bahwa walaupun nanti itu, dan insya Allah ini sudah diprogramkan sama pemerintah, semua dapat vaksin dan sebagainya, baik itu di kota maupun di desa, apalagi lansia dan sebagainya, apalagi calon jamaah haji gitu, itu prioritas untuk vaksin. Monggo itu dipergunakan sebaik-baiknya, fasilitas yang sudah diberikan sama pemerintah, monggo. Insya Allah tidak ada apa-apa, insya Allah. Mas Sugeng juga sudah vaksin toh? Belum, jatahnya belum, Dok. Oh, belum? Belum, urutannya belum. Oh, oke. Insya Allah nggak ada efek apa-apa. Jadi kalau efek yang beredar di maksud saya efek-efek yang menjerumuskan, yang itu hoak-hoak dan sebagainya itu enggak. Yang jelas kalau divaksin itu perisai kita itu tambah gitu loh. Nah, jadi itu ikhtiar kita karena kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Monggo, karena itu adalah fasilitas dari negara, pemerintah dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, alhamdulillah. Dokter, waktunya tinggal 1 menit, tapi ada satu pertanyaan singkat saja, guys. Allahu Akbar. Ya, ini saat tidak puasa, jam-jam makan terasa lapar, bahkan sampai gastritis. Tapi sebaliknya di saat puasa Ramadan tidak terasa lapar, keluhan gastritisnya hilang. Apakah ini dari pola berpikir atau memang secara fisiologis? Mau dokter singkat saja. Nah, itu karena sugesti. Seperti tadi, saya kalau mau naik bis, kalau saya sudah punya pikiran saya naik bis itu kok saya perutnya mual dan muntah, ya tadinya bergas waras sehat bergas, baru naik kakinya naik 1 di bis sudah mual muntah, itu berarti sugesti yang akan mempengaruhi pada pola pikir kita, komputer kita di otak yang komputer otak kita. Oke, matur suwun. Waktunya habis Bapak Ibu karena jatahnya dari Ustaz Wawan jam 14.30 ya. Moga dokter ditutup dengan closing statement. Oh, nggih, matur nuwun Ibu Bapak sedaya, alhamdulillah saya bisa bergabung dengan sahabat Quran semua. Sebenarnya saya itu KTP saya itu juga Gamping Bapak Ibu. Jadi jadi Gamping, rumah saya itu di Karangtengah Nogotirto, nggih. Jadi insya Allah jadi keluarga besar semuanya, dan amin, semoga monggo kita bisa mensyukuri nikmat yang ya Allah berikan pada kita syukuri. Dengan bersyukur itu insya Allah tubuh kita akan jadi sehat. Amin, akan amin. Kita gunakan untuk lebih banyak untuk berbuat yang amin, baik, amin, untuk berguna. Matur nuwun, kalau saya ada salah nyun ngapunten, mohon halalnya, mohon doanya juga, yang jelas mohon halalnya. Banyak salah, banyak khilaf dan sebagainya. Kula tutup nggih, halal nggih. Halal, Dok. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, masyaallah ya, luar biasa ya. Nasihat dari Dokter Tejo untuk kita semua, Bapak Ibu, mudah-mudahan Ramadan yang masih tersisa berapa ya, 12 hari ya, kita tetap terjaga sehat sampai tuntas, sampai menjadi pemenang insya Allah. Amin. Orang-orang yang fitrah. Matur nuwun sangat Dokter Tejo menyempatkan bersedekah ilmu ke teman-teman sahabat Quran. Mudah-mudahan di lain waktu bisa disambung lagi. Amin. Ya, dengan waktu yang lebih panjang lagi.
Saya kira waktunya kita sudah habis. Matur suwun sangat. Saya sebagai pemandu, kalau ada yang kurang juga mohon dikelaskan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini jadi catatan amal soleh kita semua, Amin, terutama amin. dari Dr. Tejo, kita bisa mempraktekannya di kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo dokter kalau mau melanjutkan tugas di kantor. Nggih, kata nuwun. Assalamualaikum. Dan semoga Assalamualaikum.